Jadi kalau yang namanya tetelestai itu sudah menyelesaikan benar-benar sesuai dengan apa yang diminta atau yang disuruh plek. Shalom semuanya. Shalom on fire. Iya, memang GBI Hong Kong tuh luar biasa ya. Hari ini tuh hari tengah-tengah ya. Dibilang perayaan Jumat Agung udah lewat, dibilang Paskah juga belum nyampe gitu kan. Jadi kita Harpitnas, hari kejepit nasional antara Jumat Agung sama Paskah ya. Karena memang ibadah raya kita hari Sabtu. Jadi ya udah sekalian aja kita hari ini merayakan Jumat Agung plus Paskah, mumpung di tengah-tengah, kiri kena kanan kena gitu ya. Haleluya. Saya ingin melanjutkan apa yang sempat disinggung tadi malam oleh Bapak Gembala kita, boleh langsung dikeluarin aja. It is finished, sudah selesai. Yang Tuhan kerjakan memang sudah selesai, saudara. Hari ini kita mau belajar ya sama-sama. Biar lebih keren pakai bahasa aslinya, saudara. Ini kata-kata terakhir Tuhan Yesus sebelum dia menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus itu bukan bunuh diri, saudara ya. Karena Tuhan Yesus tuh tahu dia datang ke dunia memang untuk menyerahkan nyawanya. Jadi dia dengan sukarela, dia datang, dia mau berikan nyawanya supaya kita yang harusnya binasa, kita ini diselamatkan. Tuhan Yesus yang menanggung semuanya buat kita. Dan sebelum Tuhan Yesus serahkan nyawanya, kata-kata terakhir Tuhan Yesus itu, ini bahasa Yunaninya saudara ya. Bahasa Yunaninya itu kita baca sama-sama. Tetelestai. Nah, tetelestai. Bahasa sononya satu kata doang. Tetelestai. Sudah selesai. Bahasa Indonesia 2 kata. Bahasa Inggris 3 kata. It is finished. Ya, sudah selesai. Kita baca dulu ayat firman Tuhannya. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Baca sama-sama yuk. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lalu berangkatlah Tuhan Yesus ya. Nah, jadi ini kata-kata terakhir Tuhan Yesus. Tetelestai, Tuhan bilang sudah selesai. Ya, sudah selesai. It is finished. Kalau bahasa Inggrisnya itu it is finished. Dia nggak pakai kata-kata Inggrisnya tuh I am finished. Itu beda artinya saudara. Kalau bahasa Indonesia mah jadi gini, sudah selesai ya kan. Tetelestai itu sudah selesai. Tapi kalau kita pakai bahasa Indonesia, kita ngomongnya pakai logat atau istilah yang lain. Istilahnya begini nih, misalkan aku ngomong gini, selesai dah. Nah, itu beda kan artinya? Saudara nangkep ya? Sudah selesai sama selesai dah gua. Nah, itu beda ya. Tahu bedanya? Kalau ngomongnya selesai dah gua, apa tuh? Artinya apa? Artinya negatif ya. Mateng gua, udah deh habis deh gue gitu kan. Ya, jadi Tuhan Yesus itu pakai kata-katanya benar-benar tepat banget. Tetelestai itu artinya sudah selesai. It is finished, bukan I am finished. Gitu ya, bukannya kayak gitu. Beda, walaupun kata-katanya sama, beda tenses aja itu artinya beda, saudara. Nah, jadi kita mau belajar dulu, artinya tetelestai atau it is finished itu artinya apa? Yang pertama, artinya tuh aku sudah kerjakan persis plek-ketiplek apa yang harusnya aku udah di-set mestinya gimana, aku tuh plek-ketiplek. Gitu ya, bahasa sekarang kan gitu ya. Persis banget, I did exactly. Disuruhnya apa, dikerjainnya yaitu. Apa tadi? Tetelestai, plek ketiplek. Katakan sama-sama plek ketiplek. Ya itulah. Ya. Jadi kalau yang namanya tetelestai itu sudah menyelesaikan benar-benar sesuai dengan apa yang diminta atau yang disuruh plek. Oke ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua artinya pengertiannya adalah saya udah sukses, udah komplit selesai mengerjakan
pekerjaan yang memang aku nih datang ke sini untuk mengerjakan ini. Gitu. Cerna dulu. Ya, jadi sekali lagi yang namanya tetelestai itu yang pertama plek-ketiplek bahasa gampangnya biar gampang inget nanti kalau pulang ya. Apaan tuh belajar apa hari ini firman Tuhan? Tetelestai, kue keren. Artinya apa? Bukan I am finished ya. Artinya it is finished. Apa itu maksudnya it is finished itu? Yang pertama pokoknya ya gitu plek-ketiplek kelar. Ya, kelar plek-ketiplek. Lalu yang kedua, ya sukses. Kelarnya bukan sekedar kelar, selesai plek-ketiplek, tapi singkung gitu. Sukses. Ya menyelesaikan, ya memang aku ini kesininya untuk seperti itu. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan keteladanan nih buat kita. Kalau dikasih kerjaan itu, kerja ini sampai selesai. Tuhan Yesus itu punya misi, diutus sama Bapa untuk turun ke dunia ini untuk menyelesaikan pekerjaannya sampai finish. Dan itulah yang kita peringati kemarin di hari Jumat Agung. Tuhan Yesus sudah selesai mengerjakan misinya di atas kayu salib. Ngapain Tuhan Yesus mesti naik ke atas kayu salib? Supaya kita semua diselamatkan. Ya, supaya kita yang berdosa ini, kita yang berdosa kalau upah dosa kan maut. Kita yang berdosa upahnya maut, harusnya kita rame-rame nih jadi penghuni neraka semua nih, kagak ada yang layak masuk ke surga. Tapi Tuhan Yesus sudah selesai. Dia korbankan dirinya. Darahnya dia curahkan. Kenapa sih mesti pakai matinya Tuhan Yesus itu, kenapa mesti sesengsara itu? Kalau kita lihat filmnya The Passion itu kita bisa mewek-mewek lihat, aduh kok Tuhan Yesus kasihan amat. Itu harusnya kita yang seperti itu. Harusnya kita yang berdarah-darah, harusnya kita yang mengalami seperti itu. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku aja yang melakukan seperti itu. Kita udah gak perlu lagi bawaan, kalau ke gereja gak perlu lagi bawa korban persembahan kambing, domba. Saudara ya, kebayang gak kalau kita mesti ke gereja karena kita banyak dosa nih kan. Kalau datang ke gereja bawa persembahan, bawa kambing, bawa domba, naik tuh di lift gitu kan ya. Antri di depan, mbe gitu. Ya, karena dosa itu pengampunan dosa, penebusan dosa itu harus ditebusnya harus oleh darah. Ya, makanya kita ngerti kalau saudara sepupu kita memang masih lakukan itu ya. Bawa persembahan ya, ada waktunya untuk dipersembahkan, disembelih. Kita udah gak lakukan itu lagi sebab Yesus anak domba Allah yang sudah melakukan itu dan membayar harganya buat kita. Lunas, katakan sama-sama lunas. Tetelestai. Selesai. Plek-ketiplek. Oke, belajar bahasa baru ya hari ini ya. Nah, apa aja, dengan singkat saya bahas sedikit apa aja yang Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Detailnya ikut kelas kom. Tapi yang paling penting harus kita ketahui hari ini tadi ya, dosa kita ditebus oleh Yesus sehingga kita dilayakkan untuk masuk jadi penghuni surga. Makanya Tuhan Yesus bilang, akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Karena Tuhan Yesus yang asalnya dari surga, dia turun ke dunia, ngasih tahu kita dan dia menebus dosa kita supaya kita yang ikut Tuhan Yesus itu dilayakkan untuk pulang ke rumahnya, ke rumah Bapa. Bukan ke rumah tetangga, saudara, ke rumah Bapa. Karena dia yang punya surga. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang bilang bahwa ayo ikut aku ini yang punya surga. Nabi boleh banyak, tapi Tuhan hanya satu yang punyanya surga. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Dia juga menanggung segala sakit penyakit kita, saudara. Waktu dia dicambuk itu, ada yang pernah lihat ya filmnya ya The Passion itu. Cambuknya bukan cambuk kuda, cuma satu helai gitu, saudara. Itu cambuk itu di ujungnya tuh ada duri-durinya sehingga waktu lagi dijelep gitu, itu tuh masuk ke daging kita dan itu kecabik seperti itu. Dan Tuhan Yesus dicambuk 39 kali. Saya pernah baca satu artikel dikatakan ilmu kedokteran itu secara garis besar global itu penyakit itu ada 39. Terus kan banyak ada lagi cabang-cabangnya. Kayak flu aja sekarang macam-macam ya. Ada flu apa aja? Flu Jerman, flu burung, flu babi. Ya kan keluarganya banyak tuh, itu cuma satu flu, itu flunya udah banyak-banyak tuh ya, udah banyak keluarganya gitu kan, anak pinaknya. Terus apalagi sakit kulit misalkan gitu kan, sakit kulit juga kan banyak, nggak cuma kadas, kuda, paru tuh keluarganya banyak lagi tuh. Nah itu secara
secara garis besar penyakit itu ada 39 penyakit dan itu bukan satu kebetulan, secara global ada 39 penyakit. Saya percaya setiap cambukan yang waktu Tuhan Yesus dicambuk, itu kan ada cabang-cabangnya. Semua sakit penyakit beserta cabang-cabang keluarga sakit penyakit apapun juga, itu Tuhan Yesus udah tanggung buat kita. Supaya kesembuhan juga menjadi milik kita. Haleluya. Ada yang ngalamin sakit hari ini? Ada yang ngalamin sakit secara fisik hari ini? Udah gak usah ngaku lah. Tunjuk tangan ke bawah aja. Sakit penyakitmu itu udah dipikul di atas kayu salib. Jadi warisan kesehatan, kesembuhan itu juga menjadi bagian kita. Tuhan Yesus sudah tetelestai, menyelesaikannya di atas kayu salib. Apalagi yang Tuhan Yesus selesaikan? Kutuk, saudara. Kutuk itu Tuhan udah salibkan di atas kayu salib. Makanya waktu aku sadar benar, waktu tahu berita tentang kutuk ini udah dipakukan di atas kayu salib. Saya ingat kalau wanita, ini kan kita bayangin wanita ya. Kita nih wanita nih, kita nih ada kutuk nih saudara. Kutuk gara-gara si Hawa tuh. Ingat gak kutuknya apa? Dibilang Alkitab bilang susah payahmu akan sangat banyak waktu mengandung, melahirkan. Nah, aku percaya dengan iman segala kutuk susah payah waktu mengandung itu udah dipaku di atas kayu salib tuh. Makanya sebelum aku menikah pun aku udah pegang dalam hati nih ya. Wah, pokoknya aku beriman, aku kutuk sakit susah payah waktu melahirkan. Susah payah saudara ya. Aku gak mau susah payah. Melahirkannya mau, tapi gak mau susah payah. Siapa yang mau melahirkan? Yang belum? Nah, tapi jangan mau susah payah. Orang zaman sekarang ditanya, ngidam apa? Itu kan susahin saudara. Iya gak sih? Nanti kalau nanti ya saudara ya, mungkin belum sekarang, nanti kalau habis pulang kampung udah ketemu suami, terus bukan tiba-tiba, terus ya ada perencanaan, terus mengandung misalnya gitu kan ya. Ingat nih ya, ingat. Kutuk susah payah untuk kita ini mengandung, melahirkan itu udah dipaku di atas kayu salib. Nah, sehingga aku imanin banget sampai akhirnya aku galau nih waktu lagi mau melahirkan. Aduh, aku kan berimannya aku gak susah ya. Yang ada di otak aku tuh aku gak bakal sakit, aku gak mau sakit perut. Karena kutuknya udah ditanggung. Karena aku dengar kesaksian seseorang yang ngalamin seperti itu dan dia ngelahirinnya lancar jaya banget gitu saudara. Gak pakai susah, gak pakai gimana gitu kan. Nah, jadi aku beriman nebeng imannya dia gitu, aku pengen kayak gitu kan. Nah jadi waktu hamil nggak ada, puji Tuhan nggak ada mual-mual, nggak ada ngidam ini ngidam itu. Entah kalau ngidam aneh-aneh, ngidam jitak pala orang botak lah apa segala macam. Ya orang kan ada tuh yang kayak gitu, ngidam udah susah, cari duren gitu kan. Udah bukan zamannya duren, nggak musim duren, nyari durennya udah datang, dianya enak nggak mau minum, nggak mau makan gitu kan sebel gitu kan, nyusahin. Itu kutuk saudara ya, jadi ngerepotin. Nah jadi waktu aku mau melahirkan itu, aku galau, ini aku maunya sakit apa enggak ya? Karena susternya tuh bolak-balik nanya, udah sakit belum? Lah aku kan nggak mau jawab, udah ya. Wong aku beriman yang gak sakit kok ditanya lagi. Aku bilang enggak, kalau belum sakit berarti masih lama katanya gitu. Kalau udah sakit bilang ya gitu. Aku jadi galau kan, bingung. Ya udah, tapi puji Tuhan prosesnya waktu itu juga lancar. Beneran gak sakit perut, tapi sakit pinggang. Doanya salah, gak komplit doanya waktu itu. Aku beneran gak tahu rasanya mulus sakit perut mau melahirkan tuh kayak apa gak tahu. Tapi yang aku tahu cuman sakit pinggang banget gitu ya. Wah, berarti tapi gak ada siaran ulangan sih. Memang udah cuman sekali aja waktu itu ya. Jadi aku berbagi buat kalian aja. Ntar yang kalian aja yang mempraktekkan. Ini kutuk ini udah dipaku di atas kayu salib saudara. Dan Tuhan bilang sudah selesai. Jadi kita tinggal terima berkatnya yang besar dari Tuhan. Haleluya. Nah, oke, aku gak berlama-lama di situ, berkat dari kuasa salib itu luar biasa. Masuk kelas kom itu lebih komplit lagi di kelas kom saudara ya. Nah, saya sambung lagi bahwa Tuhan Yesus itu tidak hanya selesai waktu di kayu salib. Lalu selesai ceritanya, gak ada kelanjutannya lagi. Tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus gak selesai di kematiannya. Tapi 3 hari kemudian, yaitu besok yang kita peringati. Tuhan Yesus itu bangkit saudara. Gak ada satu manusia pun, coba cari di sejarah mana, hanya Tuhan Yesus yang dari kematiannya itu hidup bangkit dan hidup sampai dengan hari ini, sampai selama-lamanya.
Ya, nah dia itu bangkit, dia mengalahkan maut, saudara. Ya, kalau memang ada orang-orang yang memang nggak percaya dan dikatakan, oh enggak itu dicuri, itu mayatnya dicuri segala macam. Itu bukti Alkitab itu udah bahkan bukti sejarah sudah menunjukkan bahwa itu Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh bangkit dan setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, jadi Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh mati, enggak bohong-bohongan matinya, terakhirnya pun sempat ditusukkan pakai tombak ya kan, benar-benar mati Tuhan Yesus dan 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit dan inilah yang menjadi keberanian iman percaya kita. Ya, Tuhan Yesus bangkit sehingga kita ini hidup kita ini menjadi berharga. Tadi kita nyanyi ya, sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup ku tak gentar. Karena ada Tuhan Yesus yang bangkit, dia hidup selama-lamanya, itulah yang menjadi jaminan garansi buat iman kita. Makanya Alkitab mencatat, seandainya, tetapi andai kata, kalau mau dibikin lebay, tetapi andai kata jikalau, sekiranya andai kata misalkan gitu kan, Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Kalau Tuhan Yesus gak bangkit, percuma kita doa, pujian, penyembahan segala macam. Sampai ditulis beberapa ayat di bawahnya lagi, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, sekali lagi ditegaskan, maka sia-sia kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Kalau Yesus tidak dibangkitkan. Tapi Yesus dibangkitkan sehingga kita jadi hidup. Hidup yang berharga karena Yesus yang memberikan jaminan itu buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Nah, tugasnya Tuhan Yesus sudah selesai, tetelestai. Tapi tugas kita belum selesai. Jangan enak-enakan saudara ya. Kan Tuhan Yesus udah selesaikan buat kita. Ya terus kitanya ngapain? Sekarang kita kan belum selesai nih, masih pada di sini semuanya. Tuhan Yesus udah selesai, makanya Tuhan Yesus udah naik ke sorga. Kita belum selesai, makanya kita masih ada di sini. Saya teringat satu istilah, satu quotes yang bagus sekali dari seorang hamba Tuhan. Ya sekarang beliau sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara pernah dengar Raditya Oloan, bukan Raditya Dika ya. Kalau Raditya Dika mah komika ya. Dia bilang, saya Pastor Raditya Oloan, dia bilang, jangan kasih titik kalau Tuhan masih mau kasih koma. Ini quotes ini bagus banget, keren banget saudara. Karena kenapa? Seringkali kita yang mau titikin sendiri, padahal belum selesai. Tuhan bilang, lu mah belum tetelestai, belum kelar loh. Gitu. Kalau kita belum selesai, jangan kita yang sendiri kasih titik. Karena Tuhan masih mau kasih koma buat hidup kita, makanya kita masih ada di sini. Haleluya. Saya lumayan sering dengar ya, para senior gitu ya, ada senior. Mungkin pikir wah umurnya udah gede nih, umurnya udah lumayan cukup lama lah hidup di dunia ini. Udahlah daripada ngerepotin orang, udahlah mati aja aku. Tuhan masih kasih koma, itu belum titik. Ya, para senior-senior yang ada di tempat ini, selama Tuhan masih kasih kesempatan, bukan hanya senior, kita nggak tahu siapa yang check out duluan ya kan. Yang penting kita kelarin kerjaannya di dunia ini, kita udah selesai apa belum. Sehingga waktu kita ketemu sama Tuhan Yesus, kita juga bisa ngomong, Tuhan Yesus, tetelestai gitu kan. Samaan bro, kita tetelestai toh sama Tuhan Yesus, gitu kan. Lah tapi sekarang belum kelar Pan. Berarti kita semua masih koma saudara. Makanya Rasul Paulus bilang ya, Filipi 1 ayat 21 sampai 22 bagiannya A. Paulus tuh bilang, bagiku hidup itu adalah Kristus. Mati itu adalah keuntungan. Jadi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi. Baca-baca bareng-bareng biar lebih mantep ya. Baca ya semuanya ya dengan suara yang keras ya. Itu ngomong buat diri kita sendiri. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, bekerja memberi buah. Haleluya. Jadi selama masih dikasih koma sama Tuhan, artinya belum selesai, bekerja. Hasilkan buah. Jangan diem aja, kan Tuhan Yesus udah kelarin, ya lu belum. Ya, bekerja hasilkan buah. Jangan pernah kasih titik sendiri kalau belum tetelestai. Kasih tahu kiri kanannya, kalau belum tetelestai itu jangan kasih titik. Dulu ya, ini aku sering cerita nih di sini ya. Dulu aku pikir pelayananku tuh udah selesai. Aku pikir, aku kasih titik sendiri. Aku pernah bilang kan sama Bapak Gembala waktu itu. Berapa tahun yang lalu tuh Om, 20 tahun yang lalu ya. Belum ada Levi. Aku bilang, aku gak sangka ternyata sampai di sini aja pelayananku. Itu aku kasih titik diri sendiri tuh waktu itu tuh. Sekarang aku baru sadar, iya gue dulu pernah nitikin diri sendiri tuh. Padahal sebenarnya masih koma. Ternyata sadar bahwa enggak, itu belum selesai. Masih koma. Ternyata komanya masih panjang nih. Ternyata pelayananku bukan selesai di sana gitu. Ternyata Tuhan masih mau pakai lebih lagi. Ya karena ini, kata si Paulus, kalau masih hidup di dunia itu waktunya untuk bekerja dan menghasilkan buah. Ayo kita mau mulai dari sekarang, selesaikan sungguh-sungguh apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Mulai dari hal yang kecil. Apapun kita kerjakan sampai selesai, tuntas, tetelestai. Kerja di majikan, kontrak berapa tahun? Kerjakan sampai tetelestai. Kayaknya agak fales tuh tadi. Aduh. Ini baru masuk kontrak baru 2 bulan, udah penderitaan, disuruh sampai tetelestai, aduh aigo gitu ya. Tapi hari ini Tuhan ingetin loh, kerjain sesuatu itu sampai plek-ketiplek seperti yang diperintahkan. Kalau engkau diizinkan Tuhan masuk situ, pasti ada maksud Tuhan. Maksud Tuhan buat majikanmu, maksud Tuhan buat dirimu pribadi, ada proses Tuhan lah pasti di situ. Tapi sampai selesai ya, tetelestai. Kan kita apa-apa juga semuanya tuh butuh sampai selesai loh. Coba kalian udah tahu nih hari ini mau bikin kuah gitu kan, mau potong nih hari ini kan. Pertama ngapain dulu? Pasti maisung dulu kan ke pasar kan. Oh maisung. Ngo maisung, lay maisung. Kita nyanyi praise. Lagu Inggris kok jadi dijawakan, lagu Inggris jadi dikantoniskan gitu ya. Masuk juga sih masuk. Oke, mau bikin sup nih. Maisung dulu ya kan. Udah maisung udah tahu nih belanja apa aja yang diperluin. Oh, beli tulang babi, beli wortel, beli ini itu segala macam. Itu kan harus sampai selesai. Apa baru potong dagingnya baru dicuci. Belum kuan airnya belum didih, udah dicemplung, tutup, matiin, selesai. Lah, itu mah enggak tetelestai. Tapi kan ada step-stepnya ya kan. Ini mesti diapain dulu, wortelnya apa mesti dikopek dulu apa enggak ya kan. Mesti cuci dulu atau enggak. Dagingnya pertama mesti dibuang dulu mungkin yang pertama ya kan. Setelah rebusan pertama ya gue dikit-dikit tahu lah. Dibuang dulu, habis itu direbus lagi ya kan biar bersih bla 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 bla. Harus sampai selesai. Kalau udah selesai tetelestai baru bisa dinikmati. Dalam hidup kita tuh semuanya maunya gitu saudara. Potong rambut coba kalau nggak tetelestai jadinya apa? Ke salon baru setengah jalan, belum tetelestai nih. Aduh gue udah ditunggu majikan nih, mesti masak nih sekarang nih. Udah deh udahan. Lah baru dipotong poninya setengah gini, terus kamu pergi gitu. Wah hancur Mina ya kan. Nah jadi saudara waktu kita ini dipercaya apapun juga dalam hidup kita ini. Melayani Tuhan lakukan sampai selesai.
Melayani Tuhan mah gak ada cutinya loh, gak ada itunya, gak ada expired date-nya kapan. Kalau kerja di rumah majikan masih ada 2 tahun ya kan kontraknya. Tapi kalau kerja buat Tuhan, kita lihat teladan dari gembala kita. Gak ada pensiun-pensiunan kan, gembala Paniko juga ya kan. Ya terus sampai tetelestai, haleluya. Nah jadi sekretaris school ya sampai selesai tetelestai. Belum selesai udahlah aku berhenti aja. Bosen aku, little to me. Ya kan, protes ini itu, ya itu bagian dari proses saudara ya. Kerjakan sampai tetelestai. Haleluya. Nah, jadi tugas kita apa nih sekarang? Tugas kita, aku mau ingetin buat setiap kita semua. Kita punya tugas yang harus kita selesaikan bersama-sama. Yaitu apa? Amanat agung. Kalau kita masih ada sekarang, kita masih diberikan kesempatan bekerja untuk menghasilkan buah. Ingat target kita, tugas kita adalah untuk menyelesaikan amanat agung. Kalau tetelestai itu tadi kata-kata terakhir Tuhan Yesus sebelum dia menyerahkan nyawanya. Amanat agung ini adalah pesan Tuhan Yesus buat kita, pesan terakhir yang paling penting banget buat kita nih para murid-muridnya Tuhan Yesus. Apa perintah Tuhan Yesus? Yaitu untuk pergi, jadikan semua bangsa. Ini yang seringkali terus diingatkan buat setiap kita. Jadi kitanya jadi murid, jadikan orang lain juga muridnya Kristus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Tuhan Yesus bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini yang menjadi PR kita. Dan aku mau ingetin juga bahwa nanti tahun 2033 itu adalah peringatan 2000 tahunnya ini Jumat Agung. Sekarang kan kemarin Jumat Agung ya kan, besok kan Paskah, 40 hari kemudian kenaikan Tuhan Yesus. Nah habis kenaikan Tuhan Yesus terus Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Nanti tahun 2033, berapa tahun lagi tuh? 9 tahun lagi kita akan merayakan peringatan 2000 tahunnya peristiwa ini saudara. Bener-bener 2000, bulat 2000. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus mati, bangkit, mati dibangkitkan dan seterusnya, itu usia Tuhan Yesus tuh umur 33 tahun. Ya, jadi memang tahun kalender kita nih sekarang itu dihitungnya dari masa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir tahun 0, Tuhan Yesus umur 33, nah 2000 tahun kemudian yang akan kita rayakan 9 tahun lagi. Dan para hamba-hamba Tuhan dapatkan, ayo kita mau selesaikan amanat agung ini, targetnya dalam 9 tahun ini kita mau bekerja menghasilkan buah, menghasilkan murid yang menciptakan, mencetak murid-murid Kristus yang lebih lagi. Haleluya. Yang mau ikut ambil bagian dalam amanat agung kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Malaikat catat tuh yang tadi tepuk tangan tuh berarti tuh udah setuju tuh bekerja menghasilkan buah menyelesaikan amanat agung. Haleluya. Nah kemarin waktu kita di kul ya, kan sekarang ada kul baru nih yang di hari biasa gitu kan. Kita nih sekalian promosi ya, kita nih kulnya saudara, sharing-sharingnya, membawa firman Tuhan ya segala macam itu disesuaikan dengan kita nih. Ini kita nih generasi Yeremia ya. Ya Ci. Generasi Yeremia 40 ke atas. Ya generasi Yeremianya versi GBI Hongkong lah ya. Nah kemarin kita sharingnya tentang sehat tubuh, jiwa dan roh, ya roh, jiwa dan tubuh ini cocok saudara. Kenapa? Karena menyelesaikan amanat agung itu kalau sakit-sakitan, sakit badannya, sakit jiwanya, sakit mentalnya, ya gimana mau bekerja menghasilkan buah kalau sakit-sakitan saudara ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23 kan. Nanti waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, ini kan target kita nih nanti ya. Waktu Tuhan Yesus datang, kita ini dirindukan sama Tuhan, roh, jiwa dan tubuh kita ini terpelihara sehat sempurna. Ya, jadi buat teman-teman yang bisa ikutan nanti
Ada jadwalnya lagi bulan depan, berapa minggu lagi ya? 2 minggu, 3 minggu lagi kita ada jadwal lagi. Nanti kita punya topik yang menarik lagi apa gitu saudara ya. Nah ini kita semua lagi berlomba-lomba untuk mau menyelesaikan amanat agung. Nah dengan fisik kita, dengan jiwa kita, dengan mental kita yang sehat saudara, kita bisa maksimal untuk menyelesaikan amanat agung. Ya, tapi saudara ada satu peristiwa saudara ya. Kemarin saya di grup keluarga saya yang di Bandung saudara ya. Itu ada berita duka saudara dari masih family jauh lah gitu ya. Tapi memang dia ini cukup terkenal belakangan ini karena namanya Deborah atau dipanggilnya tuh Debbie. Deborah Susanto. Ada yang pernah tahu nggak kesaksiannya saudara? Jadi dia ini secara fisik dia sakit kanker. Kankernya itu nggak kira-kira 5 macam kanker. Dia ini pemusik di gereja saudara. Selama dia kanker dan dia kemo bolak-balik, wah udah lama saudara berobat. Dia tuh 5 macam kanker ya. Ya ini yang aku catat di catatanku nih, dia tuh kankernya apa aja? Kanker payudara, tulang, lever, paru-paru, otak. Itu kanker semua 5 macam saudara. Sampai udahlah. Tapi yang luar biasa saudara ya. Ini dia yang tadi pagi Pak Niko saksikan. Di dalam kelemahannya kuasa Tuhan itu sempurna luar biasa. Jadi di tengah dia sakit seperti itu, dia malah makin efektif dipakai sama Tuhan untuk jadi berkat. Dia bersaksi di mana-mana waktu masih lagi sakit-sakit pun, Mas botak gitu saudara, main keyboard saudara, dia melayani. Dia tetap melayani, gak berhenti untuk melayani Tuhan. Saya percaya apa yang menjadi prinsipnya dia, selama Tuhan belum kasih titik, selama Tuhan masih koma, dia masih terus all out untuk melayani Tuhan. Sampai akhirnya 27 Maret kemarin, Tuhan lihat dan Tuhan bilang, tetelestai, sudah selesai. Penderitaannya udah selesai. Tapi justru di dalam proses kehidupan kesulitannya dia seperti itu, dia dipakai Tuhan, dia menangkan jiwa luar biasa. Karena orang melihat ada Kristus di dalam hidupnya dia. Waktu dia lemah pun secara fisik lemah seperti itu, tapi Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan. Berapa banyak kita yang kadang-kadang cuman pilek dikit, meler dikit, cuman sumeng-sumeng dikit, udah alasan macam-macam. Boleh gak ya ganti tugas ya, boleh gak ya aku gak pelayanan dulu deh, aku lagi gak siap nih, inilah. Ini saudara, dia udah kanker 5 macam loh saudara. Lagi berobat seperti itu, tapi Tuhan tuh luar biasa. Di dalam kelemahannya dia, Tuhan terus pakai dia lebih lagi. Ya, dan semua itu jadi kesaksian yang luar biasa bahwa benar-benar Tuhan tuh dahsyat. Tuhan tuh hidup dan Tuhan itu bisa bekerja buat setiap kita semuanya. Sebagai penutup saudara, aku ingat satu peristiwa. Waktu Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di malam sebelum Jumat Agung, sebelum Tuhan Yesus akhirnya disalibkan, Tuhan Yesus tuh ditangkapnya tuh malam-malam di Taman Getsemani. Saudara ingat ya cerita itu ya, nanti kalau sempat di rumah buka Matius pasal yang ke-26. Nah Matius pasal 27-nya, kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh Matius pasal 27 itu ditulisnya seperti ini, pagi-paginya gitu ya. Pagi-pagi sekali akhirnya diputuskan untuk membunuh Yesus, itu pagi-paginya. Nah pertanyaannya, dari tengah malam itu ke pagi, Tuhan Yesus itu ngapain? Itu habis ditangkap, Tuhan Yesus itu udah sempat disesah. Kalau kita baca di Alkitab ceritanya seperti itu ya. Tuhan Yesus udah sempat dianiaya, disesah, udah luka-luka badannya. Dan waktu berapa tahun yang pertama kali aku pergi ke Israel, kita dibawa ke tempat ini saudara. Ini satu tempat di rumahnya Kayafas, saudara ya. Dia itu di rumahnya Kayafas ini ada penjara-penjara di bawah tanahnya, di bawah rumahnya itu. Itu tuh tempat untuk ngurung
para penjahat-penjahat sebelum akhirnya besokannya disalib. Memang di Alkitab nggak terlalu ditulis secara detail malam itu Tuhan Yesus di mana, tapi sejarah dan juga tour guide yang bawah kita itu ceritain ini loh, malamnya itu waktu setelah Tuhan Yesus ditangkap, disesah, malamnya tuh di mana? Tuhan Yesus tuh dibawa ke ruangan ini, di penjara ini, ya. Dan sekarang disebutnya the sacred pit. Pit itu lubang kecil, saudara. Itu sempit banget, luasnya cuma 1,3 meter, itu sempit banget. Dan itu kebayang itu tuh temboknya tuh kasar. Bukan tembok halus, tembok udah licin begini, saudara. Tuhan Yesus habis disesah itu luka-luka. Dan itu kan bolongnya cuma segitu doang. Tapi dalamnya itu 6 meter. Jadi penjahat yang dikurung di situ cuman bisa berdiri posisinya dan diikat di badannya gitu. Badannya diikat pakai tali, diturunin dari atas ke bawah. Jadi kayak taruh di sumur gitu. Itu Tuhan Yesus ditaruh di situ. Levi boleh tolong mainin? F aja. Nah, itu Levi masih kecil tuh kamu Lev. Itu kita turun ke bawah, itu udah diperbesar ya ruangannya. Kita dibawa ke situ, dikasih tahu sama tour guide-nya. Ini loh, waktu Tuhan Yesus sebelum disalib, Tuhan Yesus pakai tali diturunin ke bawah, dan Tuhan Yesus ada di situ. Di tengah, nggak ada jendela, nggak ada, cuman lubang doang. Nggak ada sinar gelap, saudara ya. Dan waktu kami turun di bawah itu, aku nggak tahu tante masih inget nggak tante? Waktu itu tante yang baca Mazmur 88. Mazmur 88 itu memang ditulisnya jauh sebelum ada Tuhan Yesus. Tapi Mazmur 88 yang dikatakan Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Heman orang Ezrahi, ini cocok banget dengan penggambaran apa yang Tuhan Yesus rasain waktu ada di situ. Jadi yang saya mau ngomong adalah Tuhan Yesus itu udah mengalami bukan hanya fisik, tapi secara jiwa, secara mental, Tuhan Yesus juga mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Dan itu dia lakukan untuk menggantikan kita. Kita baca ayatnya sama-sama ya. Saudara boleh nggak harus bersuara, tapi aku bacain. Dan kita bayangin posisinya Tuhan Yesus yang ada di lubang itu, saudara. Saya baca ayat yang kedua mulai. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru. Pada malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka. Dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur, yang tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu kau tindihkan kepadaku. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari. Telah mengulurkan tanganku kepadamu.
Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orang-orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan dan keadilan-Mu di negeri segala lupa? Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang kepadamu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku, kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku? Aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangatan murka-Mu menimpa aku. Kedahsyatan-Mu membungkam aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari. Mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Aku gak tahu apa yang sedang kalian hadapi hari-hari ini. Tapi satu hal yang aku mau kasih tahu adalah Tuhan Yesus yang adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Dia tahu dan dia pernah ngalamin ada di titik terendah dalam hidupnya. Dan dia lewati itu. Sehingga dia tuh sangat ngerti apa yang kita alami, saudara. Mungkin kita kadang suka pikir, orang mah gak tahu aku ngadepin apa-apa yang aku rasain. Tapi aku mau kasih tahu Tuhan sangat tahu dan sangat mengerti. Ini Tuhan Yesus mengalami ini jauh sebelumnya. Ayat-ayat ini udah ditulis dan mewakili banget. Dia dikejar-kejar maut dari dia baru lahir pun benar udah dikejar-kejar maut, saudara. Dan dia lewati itu sampai selesai. Jadi kalau kita lagi diproses sama Tuhan, selesaikan sampai sungguh-sungguh. Tetelestai. Apa yang Tuhan perintahkan kita selesaikan sampai tuntas. Mari kita tundukkan kepala. Renungkan kasih Tuhan, renungkan pengorbanannya. Cara Tuhan untuk mencintai kita itu luar biasa, saudara. Kasih Tuhan itu gak terbatas dalam kehidupan setiap kita. Tuhan selalu ada buat setiap kita. Dia udah lewatin segala proses dalam kehidupannya. Dan kini hari-hari ini, ayo kita selesaikan sungguh-sungguh apa yang menjadi bagian kita. Sambil kita tundukkan kepala, saya ingin naikkan satu pujian, renungan setiap kata-katanya, saudara. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga
lagi diproses sama Tuhan. Kita yang mungkin lagi mengalami masa-masa yang gak enak dalam hidup kita. Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus mengerti. Dan Tuhan Yesus yang kasihnya tak terbatas selalu ada buat setiap kita. Ayo kita nyanyikan sekali lagi. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga, tak terduga jalanku. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari sambil bangkit berdiri sekali lagi katakan, tak terbatas kuasa, tak terduga, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga, tak terduga jalanku. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari kita tundukkan kepala semuanya, pejamkan mata kita, nggak usah lihat kiri, nggak usah lihat kanan. Aku rasain ada yang bilang, Tuhan udah deh titik aja Tuhan, capek aku. Tapi ingat Tuhan pesan hari ini, selesaikan apa yang menjadi tugasmu sampai selesai. Tetelestai. Jangan pernah ada yang kasih titik untuk dirimu sendiri selama Tuhan masih kasih koma. Lanjutkan perjuanganmu, lanjutkan proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Kalau itu engkau orangnya, engkau yang hampir menyerah, tapi hari ini engkau mau bangkit, engkau mau selesaikan sampai tuntas. Tetelestai, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, biar Tuhan kasih kekuatan yang baru sore hari ini. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan, kuatkan dan teguhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sudah hampir menyerah, Tuhan berikan kegairahan yang baru kembali di dalam nama Tuhan Yesus, sampai mereka menyelesaikan dengan sempurna